Assalamualaikum, kia ora koto, yang artinya halo semua dalam bahasa Maori, suku asli di New Zealand. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Ya Allah, udah lama banget Kiko nggak bikin video. Kiko mohon maaf banget karena kemarin ini Kiko transisi, sibuk banget kembali bekerja, dan ternyata menjadi seorang working mom atau ibu yang bekerja itu nggak mudah ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang Kiko sudah mulai settle in well, udah mulai bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga ngurus keluarga. Kali ini Kiko mau berbagi tips mengenai sewa rumah di New Zealand berdasarkan pengalaman pribadi. Karena buat teman-teman yang mau kesini penting banget juga untuk paling nggak tahu mengenai tipe-tipe rumah yang mau disewa. Karena di sini ada bisa ngontrak bareng dengan penyewa lainnya atau ngontrak hanya kita sendiri aja. Juga Kiko akan membahas mengenai biaya, karena biaya itu juga tergantung dengan lokasi. Lokasi di tengah kota akan berbeda dengan yang di pinggir kota atau di suburb. Dan juga gimana cara nyarinya, situsnya apa. Dan juga nanti Kiko akan membahas gimana caranya kalian bisa cari kenalan di kota tujuan kalian. Oke deh, kalau gitu ikutin Kiko terus ya. Sekarang udah musim gugur, udah mulai makin dingin dan anginnya di sini juga mulai makin kenceng. Sekarang kita masuk ke dalam yuk buat bahas lebih lanjut. Oke, kita lanjut yuk. Kalau di New Zealand, misalnya kita pengen banget tinggal di rumah tersebut, tapi belum tentu kita bisa tanda tangan kontrak sama pemilik rumahnya kalau kita mau tinggal sewa di rumah tersebut. Kenapa? Karena yang mau rumah tersebut itu nggak cuma kita saingan sama penyewa lainnya yang lagi nyari rumah. Nah, nanti semua itu yang memberi keputusan adalah pemilik rumahnya atau agen. Nah, nanti mereka lah yang menentukan apakah kondisi keuangan kita, kriteria yang kita miliki, apakah sesuai sama mereka. Pokoknya semua itu pas kita datang melihat-lihat rumahnya itu nanti biasanya kita isi-isi formulir kan. Semua itu ditentukan sama pemilik rumahnya. Nah, nanti kalau misalnya kita mungkin belum dapet sama rumah yang kita pengen, padahal kita pengen banget rumah itu, tapi mungkin belum rezekinya, nggak usah berkecil hati, itu udah umum banget. Dulu waktu kita cari-cari rumah, sewa rumah di sini, Kiko pengen banget nih sama satu rumah ini gitu. Oh, tapi ternyata nggak dapet. Ya, itu udah beberapa kali tolak ya. Jadi itu udah hal yang biasa. Kita nggak kepilih untuk bisa nyewa di rumah tersebut. Untuk bisa lebih bersabar, ternyata Allah ngasih pilihan tempat tinggal buat Kiko dan keluarga di sini tuh malah yang lebih bagus, yang lebih enak, pokoknya lebih PW banget buat ditinggalin. Sekolahannya di daerah tempat tinggal Kiko ini juga malah jadinya bagus. Buat teman-teman yang ikut pasangannya kuliah atau bekerja di New Zealand, mungkin untuk pasangannya bisa datang sendiri terlebih dahulu ke sini untuk mencari sewa rumah. Karena dalam pencarian rumah dan juga sampai hingga ke taken kontrak atau tanda tangan perjanjian kontraknya itu butuh waktu paling nggak seminggu 2 minggu. Biasanya rumahnya itu masih kosongan, mungkin bisa mencari furniturnya seperti TV, kulkas, perabotan lainnya, atau tempat tidur. Pasangannya beserta anak-anaknya bisa datang kemudian. Jadi nanti anak-anak akan lebih happy kalau misalnya menempati rumah yang udah ada furniturnya kan. Jadi bisa lebih enjoy. Buat teman-teman yang masih berada di Indonesia atau di luar New Zealand, teman-teman bisa membuka website TradeMe atau Fake Deals. Nanti Kiko tulis linknya di kolom deskripsi. Paling gak ada bayangan tipe-tipe rumah apa aja yang bisa disewa di New Zealand. Selain di website TradeMe, teman-teman bisa mencari sewa rumah, juga bisa mencari perabotan untuk isian rumahnya kayak tempat tidur, kulkas, TV, dan lain-lain furniturnya itu bisa dicari langsung di TradeMe. Dan jadi kalau teman-teman cari informasi tentang rumah di TradeMe atau di Fake Deals itu juga dibaca keterangannya sesuai sama si pemiliknya. Apakah pemiliknya mau menyewakan rumahnya itu kalau kita nyewa dengan anak atau hanya couple aja atau single aja gitu. Tipe-tipe rumah apa aja sih yang ada di New Zealand yang bisa kita sewa? Nah, jadi kalau yang pertama kita bisa sewa rumah gabung sama para penyewa lainnya atau bahkan pemilik rumahnya, itu kita sebutnya dengan share house atau flat sharing. Dan juga ada tipe yang kita sendiri aja gitu, kita sewa rumah yang isinya ya cuman kita sama pasangan atau sama anak aja udah gitu. Jadi lebih privacy ya. Jadi kalau dulu menurut pengalaman Kiko pribadi, kalau buat kalian yang hanya berdua sama pasangan, mungkin untuk lebih menghemat budget,
kalian bisa tinggal di share house. Aku dulu udah pernah nyobain yang namanya share house gabung sama para penyewa lainnya dan juga pemilik rumahnya. Tapi itu dulu sebelum punya anak ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah ngontrak di cuman kita aja, Kiko, Zilen sama Masih kita aja gitu. Jadinya lebih enak ya, lebih privacy. Semua ada plus minusnya juga. Kalau yang share house atau gabung sama orang lain itu udah komplit gitu ya, dalam satu rumah itu udah ada kulkas, TV, mesin cuci, udah komplit, udah ada AC, udah ada penghangat ruangan. Pemilik rumahnya itu juga sudah menyediakan kayak piring, gelas, wajan, terus spatula, pokoknya udah komplit banget gitu. Jadi kita ya cuman bawa diri sendiri aja gitu. Nah, cuman ya mungkin kekurangannya ya kita gabung sama para penyewa lainnya. Paling yang privacy itu cuman kamar kita pribadi aja. Tapi kayak kitchen, dapur itu sharing, gantian ya sama penyewa lainnya. Tempat cuci pakaian itu juga sharing. Kamar mandi sharing. Ruang TV itu juga sharing. Meja makan sharing. Lalu tempat parkir mobil tuh juga sharing. Privacy ya cuman kamar kita pribadi aja. Tapi enaknya kan kita udah dapet tempat tidur, meja belajar, udah ada juga lemari pakaian sendiri gitu di dalam si kamar. Share house ini juga harganya jauh lebih murah daripada kalau kita nyewa rumah sendiri aja. Nah, sewa rumah untuk share house atau flat sharing ini biayanya itu biasanya di split, dibagi sama jadi ntar pemilik rumahnya itu yang akan mengsplit biaya si para penyewa di tempat tinggalnya dia itu gitu. Jadi per kamar itu nanti harga sewanya sudah ditentukan sama pemiliknya, itu udah termasuk si bond sama juga expenses atau kayak listrik, terus internet atau dapurnya itu gabung ya, atau gantian nih sharing sama pemilik rumahnya atau penyewa rumah lainnya itu. Jadi kan bisa sambil ngobrol tuh biasanya, enak, jadi seru, nggak sepi. Nah, buat teman-teman yang mungkin kurang nyaman untuk tinggal bareng sama para penyewa lainnya atau para pemilik rumahnya, walaupun udah komplit ya di dalam share house itu, udah ada perabotan segala macem, kita cuma bawa diri aja sama koper. Tapi mungkin kurang nyaman, jadinya bisa pilih ke flat house yang kita sewa rumah kita sendiri aja. Dan juga mungkin harus rela untuk mengeluarkan budget lebih karena harganya pasti akan lebih mahal daripada kita share house. Dan kita ke yang flat house untuk kita sendiri aja, nggak gabung sama para penyewa lainnya atau bahkan pemiliknya. Nah, ini juga biayanya itu tergantung sama lokasi. Nah, kalau teman-teman tinggalnya di tengah kota, itu pasti akan lebih mahal daripada yang di suburb atau di pinggiran kota. Nah, Kiko tinggalnya di Lower Hutt, di daerah suburb ya, di pinggirannya kota Wellington, bukan tengah kota. Jadi kita tinggalnya di suburb, itu akan biayanya akan lebih murah daripada yang di tengah kota. Nanti pas kita pindah ini ke rumahnya, nanti kita akan bayar uang bond plus uang sewa. Uang sewa per minggu atau per 2 minggu atau per berapa minggunya itu tergantung keputusan dari perjanjian kalian sama si pemilik rumahnya atau agennya. Mesti cari-cari yang namanya kulkas, TV, tempat tidur, meja makan, kursi, dan perabotan lain-lainnya itu juga pastinya akan ada budgetnya tersendiri, jadi biayanya akan lebih mahal. Biasanya nanti si landlord atau pemilik rumah atau si agennya itu juga nanti akan menyesuaikan berapa anak kita gitu. Karena biasanya kalau di sini anak itu mulai dari bayi udah tidur sendiri di kamarnya ya. Biasanya kalau anaknya 1 berarti kita nyewa rumah itu dengan kamarnya 2 gitu. Jadi 1 buat orang tuanya, 1 buat anaknya. Semuanya itu juga tergantung sama pemilik rumahnya. Kayak Kiko tinggal di kontrakan Kiko yang sekarang ini, kita dari sebelum Zilennya lahir gitu. Jadi waktu masih berdua sama suami aja. Nah, waktu itu kadang kita tinggal di sini cuman punya 1 kamar gitu. Cuman pas punya anak, Zilen lahir, landlordnya, si pemilik rumahnya tetap membolehkan kita untuk tinggal di sini gitu. Walaupun kita tinggal hanya 1 kamar sama anak juga gitu ya dalam 1 kamarnya. Itu keputusannya ada di si pemilik rumahnya atau agen. Ada juga teman Kiko yang anaknya 3, tapi dia cuman punya kamar 2 di tempat tinggalnya. Jadi 1 kamar orang tuanya, 1 kamar anak-anaknya, untungnya cewek semua, jadi gabung semua gitu dalam 1 kamar. Ada juga yang landlord atau pemilik rumahnya yang nggak ngebolehin gitu kalau
anaknya itu gabung tidur sama orang tuanya. Kita masuk ke harga atau biaya tempat tinggal di flat house. Nah, kalau Kiko tinggal di daerah Lower Hutt atau suburb ya, pinggiran kota, jadi biayanya akan lebih murah daripada yang di tengah kota. Satu kamarnya itu semuanya tuh beda-beda ya, tapi kira-kira sekitar 395 sampai $500. Itu tergantung lokasi dan juga besar rumahnya atau bangunannya itu bangunan tua atau bangunan baru. Juga jenisnya, apakah jenisnya yang kayak apartemen atau yang studio atau yang flat house yang kayak rumah tapi kecil. Daerah suburb untuk 2 kamar sekitar 550 sampai lebih dari sekitar 650. Nah, kalau untuk yang 3 kamar itu sekitar 600 sampai $700. Flat house, rumah yang sendiri yang bukan gabung sama orang lain itu di daerah Wellington. Untuk 1 kamarnya itu sekitar 450-an. Ya, mungkin bisa lebih ya. Yang 2 kamar itu kira-kira lebih dari 600. Untuk yang 3 kamar bisa sekitar $800 sampai $900. Jadi ada juga sih yang $600. Mungkin itu agak jauh gitu loh dari tengah kotanya banget. Jadi semua tuh tergantung sama lokasinya. Jadi harga rumah yang tadi barusan Kiko sebutin itu adalah harga rumahnya aja. Oke, belum termasuk kalau kita tambah bayar untuk bayar listrik, internet, gas, apalagi nanti kalau musim dingin itu kita bakal make banyak yang namanya listrik juga gitu ya, gas, kompor. Jadi nggak mudah untuk tinggal di luar negeri, khususnya di New Zealand yang biaya hidupnya itu cukup tinggi ya. Jadi semangat aja buat teman-teman semua, semoga semuanya selalu sehat walafiat. Insya Allah bantu untuk mengatur keuangan kita juga. Lalu gimana kalau teman-teman sudah berada di New Zealand tapi belum juga mendapatkan tempat tinggal? Nah, sambil mencari tempat tinggal, teman-teman bisa tinggal sementara atau sewa sementara di Airbnb atau di motel, atau juga cari rumah yang lagi disewain kamarnya. Jadi ada beberapa rumah yang mungkin kamarnya itu sedang disewakan karena pemiliknya itu lagi pergi holiday atau pergi sementara. Buat teman-teman, gak usah malu-malu untuk mau tanya-tanya, Kiko nanti bisa bantu jawab juga. Kalau teman-teman yang mau ke Wellington, silahkan hubungi Kiko, bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa Kiko bantu kenalin sama warga Indonesia yang ada di sini lainnya, bisa join grup, di WhatsApp grup juga. Nanya-nanya, siapa tahu warga Indonesia ada yang kamarnya itu di rumahnya lagi ada disewain. Ya, kalau mama nge-YouTube sambil ngurus keluarga gini ya. Nah, sekarang Kiko lagi on the way mau jemput Zilen sekolah. Dan anginnya lagi cukup kenceng banget di sini. Jadi maaf kalau suaranya agak bising. Kiko mau ngasih tahu kalian gimana caranya buat kalian dapat kenalan di kota tujuan yang mau kalian datangi di New Zealand. Buat student, kalian bisa cari grup di Facebook atau di Instagram. Namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Wellington atau di Auckland atau di kota tujuan yang kalian mau tuju. Habis itu untuk grup lainnya seperti di Wellington, kami punya Kamasi, dan juga kami ada grup UMI, Umat Muslim Indonesia. Dan juga kita buat ibu-ibunya, buat emak-emaknya kita ada geng perkumpulan emak-emak namanya Mahmud, Mama Muda Indonesia. Nanti untuk di video selanjutnya, Kiko bakal kasih tahapan-tahapannya dari mulai kita cari rumah sampai teken kontrak, tanda tangan kontraknya, apa aja sih yang dibutuhin, terus juga nanti pada saat kita viewing atau ngelihat rumahnya itu ya, itu ada tahapan-tahapannya gimana gitu. Itu nanti Kiko bakal jelasin di video selanjutnya. Jadi tungguin aja ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, sekian dulu cerita dari Kiko. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman di rumah. Semoga yang mau kesini dimudahkan segala urusannya, prosesnya, mulai dari visa dan lain-lainnya juga. Dan mudah-mudahan nanti bisa dapat tempat tinggal yang sesuai di sini. Dan insya Allah semuanya dimudahkan, dilancarkan, diberi kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Kak Kite. Sampai jumpa dalam bahasa Maori suku asli di New Zealand. Bye.